Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan bahas latihan ulangan bab 1 Bahasa Indonesia untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Pilihlah jawaban yang tepat. Nah, ini sebelum kita menjawab pertanyaannya, maka kita harus membaca dengan cermat teks berikut. Nah, tentang laporan hasil pengamatan. Nah, setelah dibaca, coba dijawab pertanyaan berikut. Nah, berdasarkan isi teks laporan hasil pengamatan tersebut, nama kegiatan yang sesuai untuk mengisi bagian A. Nah, ini bagian A ini yang cocoknya yang bagaimana? Apakah pengamatan area wahana rekreasi Taman Safari Bogor? Nah, pengamatan area lokasi satwa di Taman Safari Bogor. Perhatikan nama kegiatannya. Berarti yang lebih tepat adalah pengamatan area lokasi satwa di Taman Safari Bogor. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 2. Bagian B, C, dan D dalam teks laporan pengamatan tersebut berturut-turut perlu dilengkapi dengan. Nah, kalau yang B lokasi, nah coba kita lihat sebelumnya. Nah, ini berarti ini kan ini B Taman Safari Cisarua Bogor, berarti tempatnya. Ini waktu, berarti yang lebih tepatnya adalah berarti ini lokasi pengamatan, C-nya waktu pengamatan, dan objeknya. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang A. Yang ini, yang B. Selanjutnya, nomor 3. Makna kata bergaris bawah adalah. Nah, itu makna bergaris bawah adalah ini jenis. Nah, jawabannya adalah yang A. Dan dilihat teksnya yang tadi. Nomor 4. Pengamatan tersebut dilakukan di, jelas ini adalah Taman Safari Bogor. Nomor 5. Informasi berikut yang sesuai isi teks laporan hasil pengamatan tersebut adalah hewan-hewan di Taman Safari Bogor dikurung di dalam kandang. Pengunjung dapat masuk ke lokasi satwa dengan naik sepeda motor. Nah, lokasi satwa di Taman Safari Bogor hanya dibuat menyerupai padang rumput di Afrika. Lokasi satwa di Taman Safari Bogor dibuat menyerupai habitat asli hewan-hewan yang dipelihara. Maka ini yang lebih tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor 6. Kata yang tepat untuk melengkapi F adalah. Nah, ini adalah predator, berarti yang memangsa hewan lain. Berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 7. Nah, untuk menjawab soal nomor 7 sampai 10, maka bacalah teks berikut. Nah, ini contohnya pada hari Sabtu 25 Februari 2023 kami berkunjung ke Museum Tekstil yang terletak di Jalan Aifda KS Tubun nomor 4 Tanah Abang Jakarta. Nah, ini dibaca. Ini paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, setelah dibaca dijawab pertanyaannya. Nah, ide pokok paragraf pertama dalam teks tersebut adalah kegiatan membatik di Museum Tekstil, koleksi kain tradisional di Museum Tekstil, kunjungan ke Museum Tekstil di Jalan Aifda. Nah, ini
Jadi ini di kalimat pertama tadi. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 8. Informasi berikut yang sesuai isi teks tersebut adalah, yaitu pengunjung dapat belajar membatik di Museum Tekstil. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Nomor 9. Makna kata bercetak miring adalah apakah pola tercorak menurut tradisi, kumpulan benda yang sering dikaitkan dengan minat atau hobi. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 10. Simpulan isi teks tersebut adalah, nah, di Museum Tekstil kami dapat menambah wawasan tentang sejarah, koleksi, dan cara membuat kain tradisional. Nah, yang lebih tepat jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 1 bagian B. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, ini teksnya. Benny mendapat tugas dari Pak Guru untuk melakukan pengamatan terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar rumahnya. Di dekat rumah Benny terdapat tempat pemeliharaan berbagai jenis burung. Nah, pemilik tempat tersebut adalah Pak Somad. Nah, ini dibaca. Nah, kemudian dijawab. Objek pengamatan yang dilakukan Benny adalah tempat pemeliharaan berbagai jenis burung. Objeknya. Lokasinya. Nah, ini lokasi pengamatan yang dilakukan Benny ini adalah, jelas ini adalah tempat pemeliharaan berbagai jenis burung milik Pak Somad. Nah, ini tempatnya. Nah, ini objeknya, tempatnya Pak Somad. Nah, selanjutnya nomor 3. Nah, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5. Nah, kalkun merupakan jenis unggas yang dapat diternakkan. Nah, ini dibaca. Nah, ide pokok paragraf pertama dalam teks tersebut adalah, yaitu kalkun sebagai unggas yang dapat diternakkan. Ini termasuk adalah ide paragraf deduksi di awal kalimat. Ingat bahwa walaupun tidak selamanya, rata-rata di ide pokok itu biasanya di awal kalimat, ya, biasanya deduksi atau di awal kalimat, ya. Nah, misalnya contohnya kalkun sebagai unggas yang dapat diternakkan. Nah, kalau yang ini sebagai penjelasnya. Nah, selanjutnya nomor 4. Berdasarkan informasi dalam teks tersebut, ciri-ciri kalkun adalah, ini jelas ini adalah lebih besar daripada ayam, beratnya 15 kg, tidak memiliki jengger, dan memiliki janggut yang memanjang. Nah, ini ciri-cirinya, ya. Selanjutnya nomor 5. Kata tanya yang sesuai untuk informasi yang bergaris bawah. Nah, kalkun tidak memiliki jengger, yakni daging yang tumbuh di atas kepala. Namun kalkun memiliki janggut yang memanjang. Nah, berarti ini kata tanya apa? Berarti apa ciri? Nah, ini kan cirinya. Berarti apa ciri kalkun? Jadi apa saja ciri kalkun? Nah, demikian. Nah, demikianlah pembahasan latihan ulangan bab 1 bahasa Indonesia kelas 6 untuk bagian A dan B. Nah, nanti dilanjutkan di video selanjutnya, yaitu bagian C. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.